Oh. Ya. Ay. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, belum kuat ini, Cik. Kuat. Satu. Ading nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru lillah, jamaah yang mulia, kembali kita bisa bersilaturahim, bermuajahah di masjid yang mulia ini dalam rangka melanjutkan cawisan rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita untuk terus mengabdi, untuk terus ibadah, untuk terus memperbaiki diri dan belajar bersama demi peningkatan kualitas ilmu, kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bekal untuk menghadap Allah cuma takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan untuk bisa takwa itu butuh ilmu, makanya harus belajar, ya. Oleh karena itu majlis ini sangat penting. Di samping insyaallah kita dapat rahmatnya, dapat pahala juga belajar bersama ini, insyaallah juga dapat ilmu. Kalaupun tak dapat, insyaallah tetap ada berkahnya, Pak Haji, ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Mari kita awali majlis kita dengan membaca suratul Fatihah, terkhusus pengarang kitab Syarah Qami'ut Tughyan yang kita bahas ini. Semoga kitab ini menjadi amal soleh bagi penyusunnya dan Allah muliakan beliau, ya, ditinggikan makomnya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk semua ulama kita, guru-guru kita, para masyayikh kita. Juga kita semua berharap dengan pembacaan suratul Fatihah ini semoga Allah jadikan kita hamba yang bisa merasakan lezatnya, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam mengabdi kepadanya dan cinta dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga Allah kabulkan segala hajat kita, Allah sehatkan, Allah afiatkan kita dan bisa menggunakan kesehatan tadi dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah lapangkan, Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita, generasi kita semoga jadi generasi yang saleh dan solehah. Dan juga semoga Masjid Jumhuriyah ini makin makmur, jamaahnya makin banyak, dan insyaallah semua kita dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minggu lalu kita bahas cabang iman yang ke-20, yaitu tentang thaharah. Sedikit kita review materi minggu lalu bahwa thaharah itu mencakup seluruh masalah kebersihan. Masalah istinja, membersihkan najis, wudu, tayamum, mandi wajib, masalah air juga, ya, masalah debu yang suci yang boleh digunakan untuk thaharah. Itu seluruhnya adalah namanya bab thaharah. Jadi thaharah bukan cuma wudu. Dan terkhusus wudu kita bahas minggu lalu, wudu itu ada wudu lahir, ada wudu batin. Wudu lahir berbesok, ya, mulai dari mesok tangan sampai mesok kaki, itu wudu lahir dan sifatnya hanya membersihkan fisik. Sementara wudu lahir, wudu batin atau istilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah ada wudu syariat, ada wudu thariqat. Nah, wudu thariqat itu adalah wudu yang ada taubat di dalamnya setiap kali kita membasuh anggota wudu. Basuh tangan, taubat atas dosa tangan, basuh mulut, taubat atas dosa mulut,
menghirup air ke hidung, ya, bertaubat atas dosa hidung kita, membasuh muka, taubat atas dosa muka kita, ya, basuh tangan, taubat atas dosa tangan, membasuh kepala, bertaubat atas dosa kepala kita, dosa fikiran kita, dosa buruk sangka dengan Allah, dosa buruk sangka dengan sesama. Nah, itu kita minta ampun kepada Allah SWT. Basuh telinga, ya, mengusap ke telinga, bukan masuk, ya. Kita berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa telinga kita, taubat atas dosa telinga kita. Dan terakhir basuh kaki, kita bertaubat kepada Allah, semoga dosa-dosa kaki kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wudu yang demikian, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, al-wudu'us salih yatrudu anka syaitan. Kalau wudu kita benar, ya, wudu kita sempurna, maksudnya wudu lahir batin, bukan berbasuh baik. Kalau berbasuh budak kecil baca. Maka kita yang lah dewasa ini, yang lah belajar ini, wudu kita harus sempurna. Maknanya wudunya wudu lahir dan batin, wudunya syariat dan thariqat, wudunya luar dalam. Wudu yang demikian, kata Umar bin Khattab, yatrudu anka syaitan, akan mengusir setan jauh dari kita. Maka tidak mungkin orang yang menjaga wudunya dengan sempurna kesurupun, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, karena setan akan jauh dari orang-orang yang suci, yang menjaga wudunya. Tapi wudu yang mana dulu? Wudu lahir batin, ya, bukan hanya wudu berbasuh saja. Nah, itu minggu lalu sudah kita bahas. Kita lanjutkan cabang iman yang ke-21. Wa syu'ba al-hadiyah wal 'ashrun ityanus salawatil khamsi fi awqatiha kamilatan. Cabang iman yang ke-21 adalah mendirikan sholat di awal waktu secara sempurna. Jadi sholat itu waktunya macam-macam memang, ya. Ada waktu afdol, ada waktu jawaz, ada waktu makruh, ada waktu yang haram. Dalam fikih biasanya diterangkan demikian. Kapan waktu afdol? Di awal waktu, ya. As-salatu ala waktiha, salat di awal waktu itu adalah yang paling afdal. Nah, di awal waktu itu tidak mesti nak buru-buru, ya. Jadi sejak masuk waktu kira-kira sampai setengah jam kemudian itu masih di awal waktu, ya, masih di awal waktu. Misalnya sudah azan, kita tidak buru-buru qomat, nunggu masih ada salat sunat, masih ada yang wudu. Karena ada yang memahami begini, jadi saking nak mengejar awal waktu itu sudah azan, ya, buru-buru qomat. Bukan begitu makna di awal waktu, ya, tidak memberikan kesempatan bagi yang masih wudu, ya. Maka kasih jedah yang cukup lama, maksimal setengah jam, maksimal. Cuma lah kelamuan kalau untuk di kita sini, ya. Nah, paling tidak 5 menit sudah azan baru qomat, itu standar lah. Atau 10 menit maksimal untuk di kita, 15 menit masih standar, ya. Nah, kalau sampai sejam lah kelewat itu, ya. Apalagi maghrib waktunya cuma 1 jam. Maka untuk maghrib, ya, boleh dipercepat karena memang waktu singkat, ya. Sudah azan langsung qomat boleh. Jadi waktu afdal itu di awal waktu. Tapi jangan juga mentang-mentang nak awal waktu akhirnya buru-buru azan sebelum masuk waktu. Ini juga haram hukumnya. Azan sebelum masuk waktu hukumnya haram. Itu kesepakatan seluruh mayoritas ulama, jumhur ulama. Dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili menerangkan ijma' ulama, sepakat para ulama bahwa haram azan sebelum masuk waktu. Dan kalau ada yang salat sebelum masuk waktu, salatnya tidak sah. Dan kalau ada yang azan terus ada yang puasa misalnya, maka Ramadan sebentar lagi, azan maghrib itu nak hati-hatinya. Kalau ada yang puasa, wabil khusus puasa Ramadan, kita azan sebelum masuk waktu, lantas ada masyarakat yang percaya, oh berarti sudah maghrib, berarti sudah berbuka. Lantas dia langsung minum, baru seteguk misalnya. Ternyata dapat informasi yang lebih valid, yang lebih sahih, bahwa sebenarnya belum masuk waktu. Azan tadi waktunya salah, maka yang puasa tadi puasanya batal, wajib dia qada. Maka harus hati-hati, wabil khusus azan maghrib. Wabil khusus azan maghrib, ya, karena ini terkait dengan puasa. Batal puasa orang walaupun salah dalam menentukan waktu. Maka nak hati-hati, harus berijtihad betul untuk menentukan masuknya waktu. Nah, ini waktu yang afdal, yang di awal waktu, ya. Yang kedua waktu jawaz boleh, nah, ya, berarti lah tengah-tengah waktu. Misalnya sholat maghrib kita sekarang, ini masih boleh, ya.
Ya, solat zuhur misalnya. Karena kita begawi, mantang, berdagang, akhirnya solat zuhurnya misalnya jam 2. Itu masih boleh dan sah. Ya kan? Karena mantang tidak mungkin kita nak ngenti ke dulu. Ya, misal kita mantangnya banyak bidang nih. Balik mantang biasanya jam 1 atau jam 2. Tidak mungkin kita biasanya ke kebun para tu bawa salinan untuk solat. Tidak. Ya, maka masih dapat toleransi. Ya, kita balik mantang jam 1, jam 2 itu baru solat zuhur, masih sah. Dan itu masih waktu jawaz namanya. Terus yang ketiga waktu makruh. Makruh inilah di ujung-ujung. Lah mepet-mepet waktu solat berikutnya. Ya, jadi kalau solat maghrib misalnya sekarang jam Isya jam 7.31. Ya. Nah, solat maghribnya jam 7.20 menit atau jam 7:25 misalnya. Ya. Nah, itulah mepet-mepet ke waktu Isya. Nah, itu sudah makruh. Sudah makruh. Yang keempat haram, waktu haram. Kapan? Lah habis waktu. Ya, solat maghrib lah jam 7 malam misalnya. Solat subuh jam 8 pagi. Ya. Nah, itu haram. Ya, tapi tetap wajib mengerjakan solat, jadinya qadha, bukan lagi adaan. Ya, jadi beda adaan dengan qadhaan itu jamaah yang mulia. Kalau adaan solat masih dalam waktunya. Solat maghrib dari jam 6 berapa? 6.20 ke jam 7.31. Nah, itu waktu maghrib. Kalau kita sholat maghrib antara jam itu, jam 6.30 ke jam 7.30 misal, dalam waktu 1 jam itu masih adaan, Pak. Kalau jam 8 baru sholat maghrib, namanya sudah qadhaan. Niatnya berganti, bukan lagi adaan, tapi sudah menjadi qadhaan lillahi ta'ala. Ya, tapi kita berdosa kalau melalaikan sholat jadi sampai jam 8 tadi oleh sengaja. Ya, kecuali uzur. Baik, jadi sholat di awal waktu secara sempurna ini salah satu cabang dari 77 cabang iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Alamul iman as-salatu." Tanda iman, ciri keimanan seorang hamba adalah salat. Faman faragha laha qalbuhu wa hafadha 'alaiha bihududiha fahuwa mu'min. Barang siapa yang hatinya ya bersemangat untuk mengerjakan salat, fokus ya, rindu untuk mengerjakan salat, dan dia menjaga betul salatnya. Nyengok-nyengok waktu, nyengok jam. Ya, sebentar lagi salat. Jadi waktu itu betul-betul dia perhatikan. Jadi kalau ada jam, ya, ada HP yang dia nyengok jam di HP itu, bukan cuma sekedar nyengok aplikasi-aplikasi, nyengok YouTube baik, bukan. Tapi dengan nyengok jam di HP itu dia nyengok, oh berarti sekian menit lagi nak salat. Kalau nak pergi pending dulu, ya kan? Kerjakan salat dulu. Kalau masih lama ya tidak apa-apa, gitu. Ya, jadi ciri seorang mukmin itu dia betul-betul memperhatikan dan menjaga waktu salatnya. Ya, fahuwa mu'min, itulah mukmin sejati. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya, min alamatil mu'min wal munafiq. Tanda mukmin dan munafik. Apa beda mukmin sama munafik? Ya. Faqal, Rasulullah bersabda, innal mu'mina himmatuhu fis salati was siyami wal ibadati. Ciri seorang mukmin kata Nabi, himmatuhu, niatnya, cita-citanya, keinginannya. Apa keinginan seorang mukmin? Cita-cita seorang mukmin salat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Itu cita-citanya. Oh, dengar lagi zuhur. Oh, dengar lagi asar. Jadi rindu untuk mengerjakan salat, dari satu salat ke salat berikutnya. Betul-betul dinanti. Tapi tetap dia melaksanakan tugas dia, apapun itu, ya pedagang, jadi pegawai dan sebagainya. Tapi pas tengok jam, setengah jam lagi jam nak solat ini, sudah rindu luar biasa. Nah, kalau ada rasa itu di hati kita, Bapak Ibu hadirin yang mulia, berarti ada iman. Cuma kalau sebaliknya, begitu dengar beduk, namrum tamtum, kan? Dengan azan, lah solat pula. Nah, kalau dia mikir itu berarti ya lewat dengan solat itu. Ya. Nah. Ya, jadi ciri seorang mukmin dia cita-citanya, niatnya adalah sholat, puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Wal munafiku, sedangkan orang munafik, himmatuhu, niatnya, cita-citanya, keinginannya, fit ta'am wasyarab kal bahimah,
Keinginan dia cuma makan, minum, dan gawe-gawe dunia lainnya. Ya, maka sampai disebut di sini oleh Rasulullah SAW, kal bahimah. Orang munafik itu cita-cita dia sama cak binatang. Makan, dengar-dengar minum, makan tidur. Jadi kalau orang yang mikirnya cuma itu baik, itu sama cak binatang, jenggolah hapi itu. Yang engon sapi pasti tahu apa gaya sapi. Petang malam makan tu lah. Di derben itu sambil berdiam di dekat api yang ada di kandangnya itu, apa gaya ngomel pokoknya. Itu lagi hapi. Maka kalau tubuh yang manusia ini yang katanya di Al-Quran disebut fi ahsani taqwim, makhluk yang paling sempurna, kalau gawe kita siang malam makan tu lah, maka hama cahapi. Hama cahapi. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu sebenarnya kita ini masih termasuk berlebihan kalau ukuran kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Makan 3 kali sehari itu sudah dianggap berlebihan. Bahkan dalam Ihya itu disebutkan makan 2 kali sehari itu sudah berlebihan. Di Ihya disebutkan kalau ada orang yang makan 2 kali sehari, siapkan reben untuk dia. Tahu reben? Kandang. Jadi kita ni makanya kalau kita nak ngaku soleh itu masih belum. Aku tuh makan lebih dari 2 kali. Kalau standar Ihya yang kita pakai belum, kita ni belum ada apa-apanya. Termasuk aku, Pak Muhammad. Ya makan tuh memang pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam. Cuma antara itu name boleh. Sudah kajian makan gorengan, kan? Nah, aku ni kakek insyaallah sama rombongan biker fisabilillah berangkat ke Regen Agung, Isra Mi'raj. Alhamdulillah, mohon doanya ya sehat walafiat. Jadwalnya ni sampai tanggal 10 Maret baru habis. Jadi keliling sampai ke Perairan juga. Nah, itu makan pula tu kakek. Kemarin saya ngisi di Tanjung Menang Musi. Ya alhamdulillah DWN. Karena kawan sibuk galuh maklum ya, tak jadi masalah. Cara di Musi itu lebatnya begitu kita datang langsung naik dulu ke rumah ketip, makan dulu. Ya, sudah makan di rumah ketip baru ke masjid. Sudah ke masjid, ya ceramah, balik ceramah, ke rumah ketip lah makan pula. Nah, ini juga agak harus nak ngamalkan ilmu ini. Minimal makannya tidak haus nian weh. Minimal itu. Kalau nak ngurangi yang uji Imam Al-Ghazali cuma 2 kali sehari itu sudah termasuk berlebihan. Disuruhnya buat kandang. Maksudnya kal bahima, disamakan beliau dengan binatang. Kalau kita makan 2 kali sehari, apa lagi yang 5 kali, apa lagi 10 kali makan sehari, lebih lagi. Ya, jadi yang penting jangan mikirnya makan terus. Makan itu keharusan karena itu kebutuhan kita. Cuma jangan jadi tujuan. Majlis mendekati makanan tak semangat misalnya kan, tak cocok gitu. Ada makanan ataupun ide acara tetap semangat, majlis tetap jalan, Isra Mi'raj tetap terlaksana. Ini kaget, woi, Isra di Jumhuriyah kati makanan misalkan dirotok ya, itu berarti salah niat sudah. Maka niatnya dibenarkan, diluruskan lillahi ta'ala. Cuma tak salah juga pengurus nak nyiap ke kan nasi minyak misalnya, tak masalah. Ya sama-sama beramal ya kan. Iya. Begitu. Ada kaul dari Imam Ali karramallahu wajhah, sahabat Nabi, sepupu Nabi, mantu Nabi juga beliau ini, dan khalifah Rasyidin yang keempat. Apa beliau katakan? Kalau orang yang pikirannya cuma makan dan makan, pikirannya artinya memang tujuan dia katik lain. Meluk yasinan makan, takziah makan, kondangan makan. Itu tulah tujuan dia. Katik tujuan lain. Maka orang yang mak ini uji siapa? Uji Sayyidina Ali, maka dia sama dengan kotoran yang keluar, mohon maaf, dari duburnya. Nilainya sama dengan kotoran. Kalau niat kita cuma makan, minum ketika kita belajar. Bahkan pernah saya sampaikan hadisnya di sini. Kalau kita ngaji, kita belajar, kita dakwah, niatnya apa misalnya? Man qara'al Qur'an yata'akkalu bihin nas ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu azmun laisa alaihi lahmun. Orang yang membaca Al-Qur'an. Ini hanya satu contoh. Ngaji contohnya. Berarti Yasin itu kan ngaji juga tuh. Ya, takziah baca Yasin, ya kan? Ada orang syukuran, baca Yasin. Atau acara-acara keibadah.
ya, acara ibadah. Niatnya yata'akkalu bihin nas, pengen dapat makanan. Jadi pikiran cuma asik ada Isra Mi'raj, makan lagi. Kok bagi Isra Mi'raj tempat lain, makan lagi. Itulah tujuannya. Bukan nak dapat ilmu, bukan nak silaturahim, ya. Nah, maka itu nilainya sama dengan yang keluar dari duburnya. Maka luruskan niat kita belajar untuk nambah ilmu, untuk silaturahim, untuk bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di situ ada yang nak ditanya? Cabang iman yang ke-21 tentang sholat di awal waktu. Iman kati lanjut. Ya. Iya. Lanjut. Oh. Nyuruh nanya bukan nak nanya boleh. Ada ibu-ibu ya? Ya boleh. Kardi. Iya. Jadi nulis di, saya yang pernah baca dalam kitab itu nulis ayat Al-Quran di kain kafan. Maka itu kalau dengan spidol yang permanen maka hukumnya haram. Karena apa? Kain kafan itu nanti akan hancur. Ya. Saya kasih contoh dulu, ya. Baru nanti ke sana. Jadi yang ada penjelasannya di kitab, ya. Nah, nanti baru kaget ke situ. Nah, jadi ulama menghukumkan haram nulis ayat Al-Quran di kain kafan karena badan kita ini begitu masuk tanah hancur, ya. Jadi apa? Jadi nanah, ya kan? Nah, nanah itu kan termasuk najis. Maka ayat Al-Quran yang ditulis di kain kafan tadi bercampur dengan najis, ya, yang si mayit itu, maka itu di situ letak haramnya itu, ya, begitu. Nah, sementara yang di kain kafan di yang ditanyakan tadi di batu nisan, ya, sebenarnya lebih baik tidak ditulis, ya, karena kalaupun yang nak ditulis, yang penting itu kan identitas almarhum, namanya dan binnya. Maka lebih baik tidak menulis ayat Al-Quran di situ. Bahkan di masjid pun sebenarnya sebagian ulama memakruhkan nulis kaligrafi di masjid, apalagi yang sifatnya permanen di batu. Ya. Maka kalaupun nak nulis itu di media yang dia nanti dipasang bisa lepas. Kalau di batu, khawatirnya nanti misalnya nak renovasi, batu tadi dihancur ke di tembok tadi, maka hancuran kepingan hancuran ayat Al-Quran yang ditulis di tembok tadi akan tercecer di mana-mana, dan itu salah satu bentuk penistaan, penghinaan. Maka kalau dia ditulis di triplek misalnya, baru nanti ditempel, begitu kita nak renovasi tinggal dilepas. Jadi dia tidak notus ayat yang ditulis di dinding itu. Nah, ya. Jadi kalau kita samakan dengan hal itu, minimal hukumnya makruh. Ya, nulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu di batu nisan. Karena yang penting itu bukan ayat itu. Yang penting itu kita ada tanda bahwa ini kuburan si fulan, kuburan si fulan. Maka yang paling penting nama. Ya, karena menulis ayat itu juga ada manfaat untuk itu. Yang penting itu doa. Doa tidak pun tidak ditulis di situ, kita baca. Ya, saya juga kurang memperhatikan. Benar, untung ditanyakan tadi. Jadi ke depan akan kita siarkan terus. Wabil khusus kita kasih tahu yang biasa buat pedapuran itu tidak perlu menulis itu. Kalaupun ada permintaan dari keluarga, perlu kita luruskan. Ya, yang penting itu doa. Nah, menulis innalillahi itu tidak ada anjurannya. Itu kita samakan dengan penulisan kaligrafi di masjid. Kalau langsung ke tembok, ulama memakruhkan itu. Ya, nah kalau dilepas pasang boleh. Ya, kaitannya kayak kalau renovasi, tidak mungkin masjid ini bertahun-tahun. Ya. Ada saatnya direnovasi. Ya, gitu. Nah, kalau lah terlanjur tertulis misalnya. Ya, waktu nak renovasi kage, maka jangan langsung ditutus batunya itu. Langsung dihancurkan, dihapus dulu, ya, bentuk tulisannya baru dihancurkan. Ya, nah itu. Ya, Azaria. Waktu sholat maghrib pas sebelum Ramadan. Isi dengan Palembang tuh bagaimana itu?
Kadang di TV itu Ramadan, di masjid-masjid sudah azan ada. Iya, iya. Maka menjelang Ramadan ini saya masih ingat dulu pesan Pak Kemenak itu yang pernah ceramah Isra juga di sini. Pak Abadil, ya, itu Kemenak yang sangat harismatik bagi saya ya, yang walaupun beliau sudah pindah balik ke provinsi masih terkenang gitu. Saya ingat betul waktu beliau ceramah di sini saya live-kan itu ceramah beliau. Ya, saya rekam juga. Nah, beliau mengingatkan waktu itu kita kumpul juga, saya dari MUI mewakili rapat menjelang Ramadan untuk penetapan jadwal zakat, fitrah dan sebagainya. Maka beliau berbicara jadwal tentu harus dibuat dan itu sudah ada ininya, ada timnya di Kemenak. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ngakor ke jam gitu. Jadi tak kati guna jadwalnya tepat kalau jam kita tak akor. Masih salah pula jam itu. Maka kita akorkan jam gitu. Jam HP biasanya lebih tepat. Karena jam HP itu dia menggunakan apa? Satelit. Ya, jadi selalu update, selalu up to date. Kecuali HP-nya itu lemah mati. Ya, lemah lowbat. Nah, itu lain cerita. Dia bergeser juga jamnya. Atau kita akorkan di radio RRI, itu lebih tepat. Kalau radio kita kadang-kadang kurang juga akor juga. Atau di TV nasional. Jadi intinya kita ngakorkan jam. Kalau jam kita akor, maka jadwal itu pasti tepat. Percuma jadwalnya tepat kalau jam kita tak akor. Selisih. Ya, begitu. Nah, untuk perbandingan jam Palembang dan Banyuasin tentu beda karena kita ini kan arah barat dari Palembang. Palembang itu arah timur. Timur itu kan lebih dulu malamnya. Waktunya kan lebih awal dari kita. Bergeser beberapa meter saja itu ada perubahan arah kiblat, ada perubahan jam, ada perubahan waktu walaupun hanya beberapa detik. Maka tentu tidak mungkin sama kita antara Palembang dengan Banyuasin. Minimal lah 2 menit selisihnya. Ya. Minimal lah 2 menit. Ya, selisihnya. Kita setelah Palembang. Jadi kalau kita pakai azan Palembang, berarti kira-kira lana habis azan Palembang itu, bolehlah kita bubuki. Lemaklah telat daripada salah. Itu masalah waktu. Kalau kita telat dikit, ya, tidak masalah. Yang dosa dan haram hukumnya sebelum masuk waktu. Salatnya tak sah, puasanya batal, maka hati-hati. Hati-hati. Ya. Jadi akorkan dulu jam kita di masjid, seluruh masjid kita, nah baru pacak diakorkan dengan jadwal. Kalau saya lebih percaya jam ini ya, jam HP. Ya, Al-Qur'an digital yang di HP. Ya. Kalau jam ini kadang-kadang dia berubah. Kalau leman mati lampu berubah. Dan kadang-kadang ada jam digital yang pengaturannya tak pacak disesuaikan lokasi. Dia nurut Palembang. Seperti di Alamir, jamnya itu nurut Palembang. Maka harus ditelatkan 2 menit. Kalau langsung jam ini berbunyi, langsung kita azan, biasanya tidak pas waktunya. Sama dengan Palembang. Ya, begitu. Nah, kalau di HP, untuk HP saya khusus, itu dia setiap kali kita pindah lokasi, asal kita mengaktifkan sistem lokasi, ya, yang Google itu, nah setiap kali kita pindah lokasi dia langsung update sendiri, berubah sendiri waktunya, ya, berubah sendiri waktunya, walaupun cuma beberapa detik selisih. Nah, jadi lebih percaya, Cak Pak Haji tadi jamnya kan berbunyi, nah, jam HP-nya ya langsung azan, lebih tepat. Jadi mudah sekarang nih. Kalau radio kadang-kadang penyiarnya lalai, sibuk gawe dia kan, sibuk mengotak-atik HP, terpeliwat atau kecepatan. Karena itu human error istilahnya itu kan, human error ya, faktor manusia gitu. Jadi jangan sama dengan Palembang. Kalau puasa tak sah, ya kan? Kalau mak kita lah sehari-harian puasa, oleh cuma masalah semenit 2 menit, lebih batal. Ya, gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Salah takbiran ihram dan takbir lainnya posisi tangan surat. Ini kalau ada ketiga. Iya. Posisi tangan. Ya. Ya. Posisi tangan ketika takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbir salat itu ada 2. Takbiratul ihram itu takbir pertama, pembuka salat. Itu hukumnya wajib karena rukun salat. Takbir yang lain
namanya takbir intiqal, hukumnya sunnah hayat. Sunnah hayat. Nah, ngangkat tangan waktu takbir juga sunat. Berarti kalau orang tak ngangkat tangan waktu takbir, sholatnya tak batal, sholatnya tetap sah. Betul ya? Kita pahami dulu, biar tak simpang siur ceritanya kan. Jadi yang wajib itu takbirnya, ucapan Allahu Akbarnya, itu yang wajib, takbiratul ihram. Takbir yang lain, nak ruku, nak sujud, itu namanya takbir intikal, hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Ngangkat tangan waktu takbir, hukumnya sunat. Berarti kalau tak ngangkat tangan, sholat tetap sah. Cuma kalau sengaja, makruh. Paling banter makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Nah, cara mengangkat tangan, posisi batin tangan itu yang putih, ini namanya batin tangan. Yang ini namanya zohir tangan. Batin tangan lurus ke arah kiblat, bukan miring, bukan ma ini, bukan ma ini, bukan ma ini, lurus, agak condong dikit, bukan tegak, agak condong dikit, tapi tidak condong nian. Nah, ini ratu, ma ini makro ya. Jadi condong dikit, jarinya tidak rapat nian, tidak jerang nian, ya, standar saja. Ya. Jadi ini posisi ngadap kiblat. Nah, untuk ketinggiannya ada dua versi dalam mazhab Syafi'i. Pertama, hazwa mankibaih. Dalam hadis disebut hazwa mankibaih, sejajar dengan bahu. Nah, ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Khusus perempuan hanya sejajar bahu dan agak dirapatkan lengannya ke lambung, ke serusuk untuk perempuan. Ya, hanya sejajar bahu dan tangan dirapatkan. Untuk laki-laki sebaliknya, ya, agak renggang. Nah, ini pertama, posisi pertama sejajar bahu. Posisi kedua sejajar telinga. Bukan, tidak mesti harus nyenggol telinga. Tidak, sejajar telinga, tinggi jari tangan kita. Nah, itu dua posisi. Ya, begini. Untuk perempuan hanya satu pilihan. Jadi jangan ibu-ibu, Allah, ketinggian bu, lanang pun tak boleh model itu. Jadi sejajar bahu saja dan rapat. Allahu Akbar. Ya, nah itu sunat, angkat tangan tadi. Ya, yang abdolnya begini, posisinya ngadap kiblat. Ya, kalau mah ini ya tidak batal, tidak, cuma makruh karena tidak sesuai sunnahnya. Gini, ya. Jadi lurus ngadap kiblat, telapak tangan ini agak miring dikit. Ya, tidak miring nian atau tegak nian, agak miring dikit. Nah, itu posisinya. Sunnah itu ya. Nah. Ada lagi? Oh, cukup. Ya, cukup. Oh iya, baiklah. Alhamdulillah jamaah yang mulia, kita cukupkan majelis kita malam hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua sehingga harapan kita, ibadah kita jadi lebih baik. Ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.